Pepatah kecil yang berbunyi, "Andai bercanda dengan kucing pun alah, masakan bersenda sama singa," menyimpan lapisan makna yang dalam, bukan sekadar amaran tentang perbezaan antara kecil dan besar, jinak dan buas, tetapi juga sindiran halus terhadap perilaku manusia yang sering gagal menilai kemampuan diri. Ia mengandung pengajaran psikologi dan spiritual yang memperlihatkan bagaimana sikap remeh pada perkara kecil akhirnya mendedahkan kelemahan jiwa apabila berdepan sesuatu yang lebih besar. Dari sudut psikologi sosial, ungkapan ini boleh ditafsirkan sebagai sindiran kepada kecenderungan individu yang ingin menonjol di medan besar, sedangkan di ruang kecil pun mereka sudah goyah. Sebagai contoh, ada orang yang mendambakan kuasa dan pengaruh dalam masyarakat, namun dalam interaksi sehari-hari, sekadar mengurus hubungan keluarga atau mengawal emosi di tempat kerja, mereka gagal menahan diri. Ketidakmampuan mengawal kucing kecil berupa konflik domestik atau perasaan marah menjadikan mereka tidak layak mengawal singa besar berupa tanggung jawab sosial yang lebih luas. Jiwa yang tidak terlatih dalam perkara asas mudah runtuh apabila dicabar oleh cabaran yang jauh lebih kompleks. Secara spiritual, perumpamaan ini mengajarkan hikmah tentang keikhlasan dan kerendahan hati. Seringkali manusia mahu menguji keberanian di medan besar, tetapi enggan melatih hati di gelanggang kecil. Padahal, perjalanan kerohanian bukan tentang melompat terus kepada ujian berat, tetapi tentang membina daya tahan secara bertahap. Jika sekadar senda dengan kucing yang melambangkan ujian ringan sudah melahirkan rasa takut, bagaimana mungkin hati itu teguh apabila berdepan singa, lambang cabaran hidup yang menggegarkan iman. Kegagalan menghadapi perkara kecil sering berpunca daripada hati yang tidak pernah dibersihkan, lalu hilang keberanian karena diri terikat pada nafsu dan ilusi. Isu ini juga menyentuh tentang kecenderungan manusia untuk berlagak di luar kemampuan sebenar. Dalam masyarakat modern, kita melihat banyak individu yang lantang bersuara tentang keadilan, moral, dan nilai kemanusiaan di ruang awam. Tetapi dalam ruang pribadi, mereka sendiri gagal berlaku adil terhadap pasangan, anak-anak, atau bahkan diri sendiri. Ini adalah manifestasi cognitive dissonance, percanggahan antara citra yang ditunjukkan kepada dunia dan realiti batin yang tidak stabil. Pepatah tadi menjadi peringatan. Sebelum bercakap tentang membela keadilan di medan besar, pastikan kita mampu melayan sesama insan terdekat dengan adil dan kasih. Selain itu, ungkapan ini juga mencerminkan aspek keberanian psikologi. Ada orang yang berani mencabar musuh yang besar secara retorik, tetapi takut menghadapi kelemahan diri sendiri. Kucing dalam peribahasa ini boleh ditafsirkan sebagai simbol bayangan psikologi, shadow self, bahagian gelap dalam diri kita, seperti rasa rendah diri, dendam, atau iri hati. Jika seseorang tidak sanggup berdepan kucing dalam diri, yaitu ketakutan batin yang sederhana, bagaimana mungkin ia mampu menundukkan singa berupa cabaran hidup yang memerlukan kekuatan jiwa sepenuhnya? Dalam kerangka spiritual, peribahasa ini juga membawa makna tawaduk. Kadang-kadang, manusia gagal bukan karena kelemahan semata-mata, tetapi karena kesombongan. Merasa hebat sehingga menganggap kucing itu tidak penting, lalu tersentak apabila ia mencakar. Sikap meremehkan ujian kecil adalah jalan yang membawa kehinaan. Orang yang benar-benar berjiwa besar ialah orang yang tidak menganggap ringan ujian kecil, sebaliknya menjadikan setiap cabaran sebagai latihan membina kesabaran. Seperti ahli sufi yang melihat setiap peristiwa kecil dalam hidup sebagai cermin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu jugalah manusia harus memandang serius setiap pengalaman, sekecil apapun, karena disitulah letaknya latihan jiwa. Pada akhirnya, pepatah ini adalah peringatan tentang keselarasan antara kapasiti dalaman dan cabaran luaran. Janganlah kita tergesa-gesa ingin menawan singa jika berhadapan dengan kucing pun sudah gagal. Ujian kecil adalah medan latihan yang menentukan kesanggupan kita menghadapi ujian besar. Dari sudut psikologi, ia melatih penguasaan emosi
dan konsistensi moral. Dari sudut spiritual, ia menanamkan kesadaran bahwa kekuatan besar hanya dianugerahkan kepada hati yang sabar, rendah diri, dan terlatih dalam perkara kecil. Maka, siapa yang ingin berhadapan dengan singa kehidupan harus terlebih dahulu belajar bersenda dengan kucing tanpa rasa alah